Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, di Pilkada 2024, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi terang-terangan mempromosikan alias endorse pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Jakarta. Di Pilkada Jawa Tengah, endorse Jokowi nampaknya manjur atau berhasil, pasalnya pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2, Ahmad Lutfi Tachiasin untuk sementara unggul dalam quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei. Sayangnya di Pilkada Jakarta, efek Jokowi nampaknya kurang mempan melihat dari hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei suara Ridwan Kamil Suswono tertinggal dari pasangan Cagup Cawagup Pramono Rano Karno. Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 telah selesai digelar pada Rabu 27 November 2024 kemarin. Namun, hasil hitung suara secara manual atau real count oleh Komisi Pemilihan Umum KPU baru dimulai pada Kamis 28 November 2024 hari ini dan akan selesai pada 16 Desember 2024 mendatang. Di saat yang bersamaan, berbagai lembaga survei merilis hasil hitung cepat atau quick count terkait dengan raihan suara di Pilkada 2024. Berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Pilkada Jawa Tengah, pasangan Cagup Cawagup nomor urut 2, Ahmad Lutfi Tachiasin yang diendorse Jokowi unggul dengan perolehan 59,30% suara. Saat momen kampanye, Jokowi sempat mendampingi Ahmad Lutfi berkampanye di Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, pasangan Cagup Cawagup Pilkada Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa Hendrar Prihadi, berdasarkan quick count Litbang Kompas hanya meraih 40,70% suara. Kekalahan sementara Andika Perkasa Hendrar Prihadi cukup mengejutkan. Pasalnya, Andika Hendrar didukung PDIP berada di kandang banteng atau di provinsi dengan pemilih PDIP terbesar di pemilu 2024. Peneliti Litbang Kompas Mega Endarto menyatakan faktor Jokowi begitu signifikan di Jawa Tengah bagi pemilih yang masih bimbang atau swing voter, sehingga ketika Jokowi datang mempromosikan Ahmad Lutfi Tachiasin membuat mereka mudah untuk pindah pilihan. Dan menurut Endarto, dukungan Jokowi dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo di menit-menit akhir kampanye Pilkada Jawa Tengah mampu mempengaruhi keadaan. Tertinggalnya suara Andika Hendrar di Pilkada Jawa Tengah membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri langsung buka suara pada malam hari usai pemilihan 27 November 2024 malam kemarin. Megawati mengaku sangat mengenal baik Jawa Tengah sebagai persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Tidak hanya dikenal sebagai kandang banteng, Jawa Tengah juga pernah mengantarkan Megawati sebagai anggota DPR RI sebanyak 3 kali. Megawati pun melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan juga berkeadilan. Megawati kemudian menyinggung Pilkada Jawa Tengah 2024 dimobilisasi oleh kekuasaan sehingga terjadi pembungkaman. Melihat seluruh fenomena yang terjadi di pemilihan Gubernur Jawa Tengah, Megawati menyerukan kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader PDIP serta seluruh rakyat Indonesia untuk terus berjuang menyuarakan kebenaran. Kemudian berbeda dengan Pilkada Jawa Tengah, di Pilkada Jakarta 2024 tampaknya endorse Jokowi kurang mempan. Di Pilkada Jakarta 2024 terdapat 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, yakni pasangan Ridwan Kamil Suswono nomor urut 1 diusung Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus, kemudian nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana, dan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono yang diusung KIM Plus dan di-endorse Jokowi kalah menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, Ridwan Kamil Suswono mendapat 40,02% suara, kemudian Dharma Kun 10,49% suara dan Pramono Rano Karno unggul dengan 49,49% suara. Jokowi secara terbuka mendukung Ridwan Kamil Suswono. Terlihat saat Jokowi bertemu Ridwan Kamil di Kaizen Coffee, Cempaka Putih, Jakarta pada 18 November 2024 lalu.
Kala itu Jokowi terang-terangan menyampaikan alasan mengapa memilih mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Jokowi mengatakan Ridwan Kamil memiliki rekam jejak sebagai pemimpin dan menurut Jokowi rekam jejak sangat penting bagi calon pemimpin. Jokowi mencontohkan rekam jejak Ridwan Kamil mulai dari Wali Kota Bandung hingga Gubernur Jawa Barat. Pasangan Pramono Anung Rano Karno sumringah melihat hasil sementara hitung cepat sejumlah lembaga survei yang mengunggulkan dirinya dari Ridwan Kamil Suswono dan juga Darmakun. Kubu pasangan calon gubernur, wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno meyakini dapat memenangkan Pilkada Jakarta 2024 satu putaran. Sekretaris Tim Pemenangan Pramono Rano, Aryo Bimo menyebut hasil hitung suara atau real count KPU sejalan dengan exit poll dan juga quick count. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, di Pilkada 2024, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi terang-terangan mempromosikan alias endorse pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Jakarta. Di Pilkada Jawa Tengah, endorse Jokowi nampaknya manjur atau berhasil, pasalnya pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2, Ahmad Lutfi Taj Yassin untuk sementara unggul dalam quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei. Sayangnya di Pilkada Jakarta, efek Jokowi nampaknya kurang mempan melihat dari hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei suara Ridwan Kamil Suswono tertinggal dari pasangan Cagup-Cawagup Pramono Rano Karno. Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 telah selesai digelar pada Rabu 27 November 2024 kemarin. Namun, hasil hitung suara secara manual atau real count oleh Komisi Pemilihan Umum KPU baru dimulai pada Kamis 28 November 2024 hari ini dan akan selesai pada 16 Desember 2024 mendatang. Di saat yang bersamaan, berbagai lembaga survei merilis hasil hitung cepat atau quick count terkait dengan raihan suara di Pilkada 2024. Berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Pilkada Jawa Tengah, pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 2, Ahmad Lutfi Taj Yassin yang diendorse Jokowi unggul dengan perolehan 59,30% suara. Saat momen kampanye, Jokowi sempat mendampingi Ahmad Lutfi berkampanye di Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, pasangan Cagup-Cawagup Pilkada Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa Hendrar Prihadi, berdasarkan quick count Litbang Kompas hanya meraih 40,70% suara. Kekalahan sementara Andika Perkasa Hendrar Prihadi cukup mengejutkan. Pasalnya, Andika Hendrar didukung PDIP berada di kandang banteng atau di provinsi dengan pemilih PDIP terbesar di pemilu 2024. Peneliti Litbang Kompas Mega Endarto menyatakan faktor Jokowi begitu signifikan di Jawa Tengah bagi pemilih yang masih bimbang atau swing voter, sehingga ketika Jokowi datang mempromosikan Ahmad Lutfi Taj Yassin membuat mereka mudah untuk pindah pilihan. Dan menurut Endarto, dukungan Jokowi dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo di menit-menit akhir kampanye Pilkada Jawa Tengah mampu mempengaruhi keadaan. Tertinggalnya suara Andika Hendrar di Pilkada Jawa Tengah membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri langsung buka suara pada malam hari usai pemilihan 27 November 2024 malam kemarin. Megawati mengaku sangat mengenal baik Jawa Tengah sebagai persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Tidak hanya dikenal sebagai kandang banteng,
Jawa Tengah juga pernah mengantarkan Megawati sebagai anggota DPR RI sebanyak 3 kali. Megawati pun melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan juga berkeadilan. Megawati kemudian menyinggung Pilkada Jawa Tengah 2024 dimobilisasi oleh kekuasaan sehingga terjadi pembungkaman. Melihat seluruh fenomena yang terjadi di pemilihan Gubernur Jawa Tengah, Megawati menyerukan kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader PDIP serta seluruh rakyat Indonesia untuk terus berjuang menyuarakan kebenaran. Kemudian berbeda dengan Pilkada Jawa Tengah, di Pilkada Jakarta 2024 tampaknya endorse Jokowi kurang mempan. Di Pilkada Jakarta 2024 terdapat 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, yakni pasangan Ridwan Kamil Susono nomor urut 1 diusung Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus, kemudian nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana, dan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil Susono yang diusung KIM Plus dan di-endorse Jokowi kalah menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, Ridwan Kamil Susono mendapat 40,02% suara, kemudian Dharma Kun 10,49% suara, dan Pramono Rano Karno unggul dengan 49,49% suara. Jokowi secara terbuka mendukung Ridwan Kamil Susono. Terlihat saat Jokowi bertemu Ridwan Kamil di Kaizen Coffee, Cempaka Putih, Jakarta pada 18 November 2024 lalu. Kala itu Jokowi terang-terangan menyampaikan alasan mengapa memilih mendukung pasangan Ridwan Kamil Susono di Pilkada Jakarta 2024. Jokowi mengatakan Ridwan Kamil memiliki rekam jejak sebagai pemimpin dan menurut Jokowi rekam jejak sangat penting bagi calon pemimpin. Jokowi mencontohkan rekam jejak Ridwan Kamil mulai dari Wali Kota Bandung hingga Gubernur Jawa Barat. Pasangan Pramono Anung Rano Karno sumringah melihat hasil sementara hitung cepat sejumlah lembaga survei yang mengunggulkan dirinya dari Ridwan Kamil Susono dan juga Dharma Kun. Kubu pasangan calon gubernur, wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno meyakini dapat memenangkan Pilkada Jakarta 2024 satu putaran. Sekretaris Tim Pemenangan Pramono Rano, Aryo Bimo menyebut hasil hitung suara atau real count KPU sejalan dengan exit poll dan juga quick count. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, di Pilkada 2024, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi terang-terangan mempromosikan alias endorse pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Jakarta. Di Pilkada Jawa Tengah, endorse Jokowi nampaknya manjur atau berhasil. Pasalnya, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2, Ahmad Lutfi Tadsyasin untuk sementara unggul dalam quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei. Sayangnya di Pilkada Jakarta, efek Jokowi nampaknya kurang mempan melihat dari hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara Ridwan Kamil Susono tertinggal dari pasangan Cagup-Cawagup Pramono Rano Karno. Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 telah selesai digelar pada Rabu 27 November 2024 kemarin. Namun, hasil hitung suara secara manual atau real count oleh Komisi Pemilihan Umum KPU baru dimulai pada Kamis 28 November 2024 hari ini dan akan selesai pada 16 Desember 2024 mendatang. Di saat yang bersamaan, berbagai lembaga survei merilis hasil hitung cepat atau quick count terkait dengan raihan suara di Pilkada 2024.
Berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Pilkada Jawa Tengah, pasangan Cawagup nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tachiasin yang diendorse Jokowi unggul dengan perolehan 59,30% suara. Saat momen kampanye, Jokowi sempat mendampingi Ahmad Lutfi berkampanye di Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, pasangan Cawagup Pilkada Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa Hendrar Prihadi berdasarkan quick count Litbang Kompas hanya meraih 40,70% suara. Kekalahan sementara Andika Perkasa Hendrar Prihadi cukup mengejutkan. Pasalnya, Andika Hendrar didukung PDIP berada di kandang banteng atau di provinsi dengan pemilih PDIP terbesar di pemilu 2024. Peneliti Litbang Kompas Mega Endarto menyatakan faktor Jokowi begitu signifikan di Jawa Tengah bagi pemilih yang masih bimbang atau swing voter, sehingga ketika Jokowi datang mempromosikan Ahmad Lutfi Tachiasin membuat mereka mudah untuk pindah pilihan. Dan menurut Endarto, dukungan Jokowi dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo di menit-menit akhir kampanye Pilkada Jawa Tengah mampu mempengaruhi keadaan. Tertinggalnya suara Andika Hendrar di Pilkada Jawa Tengah membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri langsung buka suara pada malam hari usai pemilihan 27 November 2024 malam kemarin. Megawati mengaku sangat mengenal baik Jawa Tengah sebagai persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Tidak hanya dikenal sebagai kandang banteng, Jawa Tengah juga pernah mengantarkan Megawati sebagai anggota DPR RI sebanyak 3 kali. Megawati pun melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan juga berkeadilan. Megawati kemudian menyinggung Pilkada Jawa Tengah 2024 dimobilisasi oleh kekuasaan sehingga terjadi pembungkaman. Melihat seluruh fenomena yang terjadi di pemilihan Gubernur Jawa Tengah, Megawati menyerukan kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader PDIP serta seluruh rakyat Indonesia untuk terus berjuang menyuarakan kebenaran. Kemudian berbeda dengan Pilkada Jawa Tengah, di Pilkada Jakarta 2024 tampaknya endorse Jokowi kurang mempan. Di Pilkada Jakarta 2024 terdapat 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, yakni pasangan Ridwan Kamil Susono nomor urut 1 diusung Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus, kemudian nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana, dan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil Susono yang diusung KIM Plus dan di-endorse Jokowi kalah menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, Ridwan Kamil Susono mendapat 40,02% suara, kemudian Dharma Kun 10,49% suara, dan Pramono Rano Karno unggul dengan 49,49% suara. Jokowi secara terbuka mendukung Ridwan Kamil Susono. Terlihat saat Jokowi bertemu Ridwan Kamil di Kaizen Coffee, Cempaka Putih, Jakarta pada 18 November 2024 lalu. Kala itu Jokowi terang-terangan menyampaikan alasan mengapa memilih mendukung pasangan Ridwan Kamil Susono di Pilkada Jakarta 2024. Jokowi mengatakan Ridwan Kamil memiliki rekam jejak sebagai pemimpin dan menurut Jokowi rekam jejak sangat penting bagi calon pemimpin. Jokowi mencontohkan rekam jejak Ridwan Kamil mulai dari Wali Kota Bandung hingga Gubernur Jawa Barat. Pasangan Pramono Anung Rano Karno sumringah melihat hasil sementara hitung cepat sejumlah lembaga survei yang mengunggulkan dirinya dari Ridwan Kamil Susono dan juga Dharma Kun. Kubu pasangan calon gubernur, wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno meyakini dapat memenangkan Pilkada Jakarta 2024 satu putaran. Sekretaris Tim Pemenangan Pramono Rano, Aryo Bimo menyebut hasil hitung suara atau real count KPU sejalan dengan exit poll dan juga quick count. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, di Pilkada 2024, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi terang-terangan mempromosikan alias endorse pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Jakarta. Di Pilkada Jawa Tengah, endorse Jokowi nampaknya manjur atau berhasil, pasalnya pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2, Ahmad Lutfi Tachiasin untuk sementara unggul dalam quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei. Sayangnya di Pilkada Jakarta, efek Jokowi nampaknya kurang mempan melihat dari hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara Ridwan Kamil Suswono tertinggal dari pasangan Cagup-Cawagup Pramono Rano Karno. Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 telah selesai digelar pada Rabu 27 November 2024 kemarin. Namun, hasil hitung suara secara manual atau real count oleh Komisi Pemilihan Umum KPU baru dimulai pada Kamis 28 November 2024 hari ini dan akan selesai pada 16 Desember 2024 mendatang. Di saat yang bersamaan, berbagai lembaga survei merilis hasil hitung cepat atau quick count terkait dengan raihan suara di Pilkada 2024. Berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Pilkada Jawa Tengah, pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 2, Ahmad Lutfi Tachiasin yang diendorse Jokowi unggul dengan perolehan 59,30% suara. Saat momen kampanye, Jokowi sempat mendampingi Ahmad Lutfi berkampanye di Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, pasangan Cagup-Cawagup Pilkada Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa Hendrar Prihadi, berdasarkan quick count Litbang Kompas hanya meraih 40,70% suara. Kekalahan sementara Andika Perkasa Hendrar Prihadi cukup mengejutkan. Pasalnya, Andika Hendrar didukung PDIP berada di kandang banteng atau di provinsi dengan pemilih PDIP terbesar di pemilu 2024. Peneliti Litbang Kompas Mega Endarto menyatakan faktor Jokowi begitu signifikan di Jawa Tengah bagi pemilih yang masih bimbang atau swing voter, sehingga ketika Jokowi datang mempromosikan Ahmad Lutfi Tachiasin membuat mereka mudah untuk pindah pilihan. Dan menurut Endarto, dukungan Jokowi dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo di menit-menit akhir kampanye Pilkada Jawa Tengah mampu mempengaruhi keadaan. Tertinggalnya suara Andika Hendrar di Pilkada Jawa Tengah membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri langsung buka suara pada malam hari usai pemilihan 27 November 2024 malam kemarin. Megawati mengaku sangat mengenal baik Jawa Tengah sebagai persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Tidak hanya dikenal sebagai kandang banteng, Jawa Tengah juga pernah mengantarkan Megawati sebagai anggota DPR RI sebanyak 3 kali. Megawati pun melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan juga berkeadilan. Megawati kemudian menyinggung Pilkada Jawa Tengah 2024 dimobilisasi oleh kekuasaan sehingga terjadi pembungkaman. Melihat seluruh fenomena yang terjadi di pemilihan Gubernur Jawa Tengah, Megawati menyerukan kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader PDIP serta seluruh rakyat Indonesia untuk terus berjuang menyuarakan kebenaran. Kemudian berbeda dengan Pilkada Jawa Tengah, di Pilkada Jakarta 2024 tampaknya endorse Jokowi kurang mempan. Di Pilkada Jakarta 2024 terdapat 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, yakni pasangan Ridwan Kamil Suswono nomor urut 1 diusung Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus, kemudian nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana, dan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono yang diusung KIM Plus dan di-endorse Jokowi kalah menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, Ridwan Kamil Suswono mendapat 40,02% suara, kemudian Dharma Kun 10,49% suara, dan Pramono Rano Karno unggul dengan 49,49% suara. Jokowi secara terbuka mendukung Ridwan Kamil Suswono. Terlihat saat Jokowi bertemu Ridwan Kamil di Kaizen Coffee, Cempaka Putih, Jakarta pada 18 November 2024 lalu.
Kala itu Jokowi terang-terangan menyampaikan alasan mengapa memilih mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Jokowi mengatakan Ridwan Kamil memiliki rekam jejak sebagai pemimpin dan menurut Jokowi rekam jejak sangat penting bagi calon pemimpin. Jokowi mencontohkan rekam jejak Ridwan Kamil mulai dari Wali Kota Bandung hingga Gubernur Jawa Barat. Pasangan Pramono Anung Rano Karno sumringah melihat hasil sementara hitung cepat sejumlah lembaga survei yang mengunggulkan dirinya dari Ridwan Kamil Suswono dan juga Darmakun. Kubu pasangan calon gubernur, wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno meyakini dapat memenangkan Pilkada Jakarta 2024 satu putaran. Sekretaris Tim Pemenangan Pramono Rano, Aryo Bimo menyebut hasil hitung suara atau real count KPU sejalan dengan exit poll dan juga quick count. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Konibili. Tribuners, di Pilkada 2024, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi terang-terangan mempromosikan alias endorse pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Jakarta. Di Pilkada Jawa Tengah, endorse Jokowi nampaknya manjur atau berhasil, pasalnya pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2, Ahmad Lutfi Tachiasin untuk sementara unggul dalam quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei. Sayangnya di Pilkada Jakarta, efek Jokowi nampaknya kurang mempan melihat dari hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei suara Ridwan Kamil Suswono tertinggal dari pasangan Cagup-Cawagup Pramono Rano Karno. Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 telah selesai digelar pada Rabu 27 November 2024 kemarin. Namun, hasil hitung suara secara manual atau real count oleh Komisi Pemilihan Umum KPU baru dimulai pada Kamis 28 November 2024 hari ini dan akan selesai pada 16 Desember 2024 mendatang. Di saat yang bersamaan, berbagai lembaga survei merilis hasil hitung cepat atau quick count terkait dengan raihan suara di Pilkada 2024. Berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Pilkada Jawa Tengah, pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 2, Ahmad Lutfi Tachiasin yang diendorse Jokowi unggul dengan perolehan 59,30% suara. Saat momen kampanye, Jokowi sempat mendampingi Ahmad Lutfi berkampanye di Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, pasangan Cagup-Cawagup Pilkada Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa Hendrar Prihadi, berdasarkan quick count Litbang Kompas hanya meraih 40,70% suara. Kekalahan sementara Andika Perkasa Hendrar Prihadi cukup mengejutkan. Pasalnya, Andika Hendrar didukung PDIP berada di kandang banteng atau di provinsi dengan pemilih PDIP terbesar di pemilu 2024. Peneliti Litbang Kompas Mega Endarto menyatakan faktor Jokowi begitu signifikan di Jawa Tengah bagi pemilih yang masih bimbang atau swing voter, sehingga ketika Jokowi datang mempromosikan Ahmad Lutfi Tachiasin membuat mereka mudah untuk pindah pilihan. Dan menurut Endarto, dukungan Jokowi dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo di menit-menit akhir kampanye Pilkada Jawa Tengah mampu mempengaruhi keadaan. Tertinggalnya suara Andika Hendrar di Pilkada Jawa Tengah membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri langsung buka suara pada malam hari usai pemilihan 27 November 2024 malam kemarin. Megawati mengaku sangat mengenal baik Jawa Tengah sebagai persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Tidak hanya dikenal sebagai kandang banteng,
Jawa Tengah juga pernah mengantarkan Megawati sebagai anggota DPR RI sebanyak 3 kali. Megawati pun melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan juga berkeadilan. Megawati kemudian menyinggung Pilkada Jawa Tengah 2024 dimobilisasi oleh kekuasaan sehingga terjadi pembungkaman. Melihat seluruh fenomena yang terjadi di pemilihan Gubernur Jawa Tengah, Megawati menyerukan kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDIP serta seluruh rakyat Indonesia untuk terus berjuang menyuarakan kebenaran. Kemudian berbeda dengan Pilkada Jawa Tengah, di Pilkada Jakarta 2024 tampaknya endorse Jokowi kurang mempan. Di Pilkada Jakarta 2024 terdapat 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, yakni pasangan Ridwan Kamil Susono nomor urut 1 diusung Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus, kemudian nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana, dan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil Susono yang diusung KIM Plus dan di-endorse Jokowi kalah menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, Ridwan Kamil Susono mendapat 40,02% suara, kemudian Dharma Kun 10,49% suara, dan Pramono Rano Karno unggul dengan 49,49% suara. Jokowi secara terbuka mendukung Ridwan Kamil Susono. Terlihat saat Jokowi bertemu Ridwan Kamil di Kaizen Coffee, Cempaka Putih, Jakarta pada 18 November 2024 lalu. Kala itu Jokowi terang-terangan menyampaikan alasan mengapa memilih mendukung pasangan Ridwan Kamil Susono di Pilkada Jakarta 2024. Jokowi mengatakan Ridwan Kamil memiliki rekam jejak sebagai pemimpin dan menurut Jokowi rekam jejak sangat penting bagi calon pemimpin. Jokowi mencontohkan rekam jejak Ridwan Kamil mulai dari Wali Kota Bandung hingga Gubernur Jawa Barat. Pasangan Pramono Anung Rano Karno sumringah melihat hasil sementara hitung cepat sejumlah lembaga survei yang mengunggulkan dirinya dari Ridwan Kamil Susono dan juga Dharma Kun. Kubu pasangan calon gubernur, wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno meyakini dapat memenangkan Pilkada Jakarta 2024 satu putaran. Sekretaris Tim Pemenangan Pramono Rano, Aryo Bimo menyebut hasil hitung suara atau real count KPU sejalan dengan exit poll dan juga quick count. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, di Pilkada 2024, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi terang-terangan mempromosikan alias endorse pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Jakarta. Di Pilkada Jawa Tengah, endorse Jokowi nampaknya manjur atau berhasil. Pasalnya, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2, Ahmad Lutfi Tadsyasin untuk sementara unggul dalam quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei. Sayangnya di Pilkada Jakarta, efek Jokowi nampaknya kurang mempan melihat dari hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara Ridwan Kamil Susono tertinggal dari pasangan Cagup Cawagup Pramono Rano Karno. Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 telah selesai digelar pada Rabu 27 November 2024 kemarin. Namun, hasil hitung suara secara manual atau real count oleh Komisi Pemilihan Umum KPU baru dimulai pada Kamis 28 November 2024 hari ini dan akan selesai pada 16 Desember 2024 mendatang. Di saat yang bersamaan, berbagai lembaga survei merilis hasil hitung cepat atau quick count terkait dengan raihan suara di Pilkada 2024.
Berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Pilkada Jawa Tengah, pasangan Cawagup nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taci Yassin yang diendorse Jokowi unggul dengan perolehan 59,30% suara. Saat momen kampanye, Jokowi sempat mendampingi Ahmad Lutfi berkampanye di Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, pasangan Cawagup Pilkada Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa Hendrar Prihadi berdasarkan quick count Litbang Kompas hanya meraih 40,70% suara. Kekalahan sementara Andika Perkasa Hendrar Prihadi cukup mengejutkan. Pasalnya, Andika Hendrar didukung PDIP berada di kandang banteng atau di provinsi dengan pemilih PDIP terbesar di pemilu 2024. Peneliti Litbang Kompas Mega Endarto menyatakan faktor Jokowi begitu signifikan di Jawa Tengah bagi pemilih yang masih bimbang atau swing voter, sehingga ketika Jokowi datang mempromosikan Ahmad Lutfi Taci Yassin membuat mereka mudah untuk pindah pilihan. Dan menurut Endarto, dukungan Jokowi dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo di menit-menit akhir kampanye Pilkada Jawa Tengah mampu mempengaruhi keadaan. Tertinggalnya suara Andika Hendrar di Pilkada Jawa Tengah membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri langsung buka suara pada malam hari usai pemilihan 27 November 2024 malam kemarin. Megawati mengaku sangat mengenal baik Jawa Tengah sebagai persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Tidak hanya dikenal sebagai kandang banteng, Jawa Tengah juga pernah mengantarkan Megawati sebagai anggota DPR RI sebanyak 3 kali. Megawati pun melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan juga berkeadilan. Megawati kemudian menyinggung Pilkada Jawa Tengah 2024 dimobilisasi oleh kekuasaan sehingga terjadi pembungkaman. Melihat seluruh fenomena yang terjadi di pemilihan Gubernur Jawa Tengah, Megawati menyerukan kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader PDIP serta seluruh rakyat Indonesia untuk terus berjuang menyuarakan kebenaran. Kemudian berbeda dengan Pilkada Jawa Tengah, di Pilkada Jakarta 2024 tampaknya endorse Jokowi kurang mempan. Di Pilkada Jakarta 2024 terdapat 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, yakni pasangan Ridwan Kamil Susono nomor urut 1 diusung Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus, kemudian nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana, dan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil Susono yang diusung KIM Plus dan di-endorse Jokowi kalah menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, Ridwan Kamil Susono mendapat 40,02% suara, kemudian Dharma Kun 10,49% suara, dan Pramono Rano Karno unggul dengan 49,49% suara. Jokowi secara terbuka mendukung Ridwan Kamil Susono. Terlihat saat Jokowi bertemu Ridwan Kamil di Kaizen Coffee, Cempaka Putih, Jakarta pada 18 November 2024 lalu. Kala itu Jokowi terang-terangan menyampaikan alasan mengapa memilih mendukung pasangan Ridwan Kamil Susono di Pilkada Jakarta 2024. Jokowi mengatakan Ridwan Kamil memiliki rekam jejak sebagai pemimpin dan menurut Jokowi rekam jejak sangat penting bagi calon pemimpin. Jokowi mencontohkan rekam jejak Ridwan Kamil mulai dari Wali Kota Bandung hingga Gubernur Jawa Barat. Pasangan Pramono Anung Rano Karno sumringah melihat hasil sementara hitung cepat sejumlah lembaga survei yang mengunggulkan dirinya dari Ridwan Kamil Susono dan juga Dharma Kun. Kubu pasangan calon gubernur, wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno meyakini dapat memenangkan Pilkada Jakarta 2024 satu putaran. Sekretaris Tim Pemenangan Pramono Rano, Aryo Bimo menyebut hasil hitung suara atau real count KPU sejalan dengan exit poll dan juga quick count. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, di Pilkada 2024, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi terang-terangan mempromosikan alias endorse pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Jakarta. Di Pilkada Jawa Tengah, endorse Jokowi nampaknya manjur atau berhasil, pasalnya pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2, Ahmad Lutfi Tachiasin untuk sementara unggul dalam quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei. Sayangnya di Pilkada Jakarta, efek Jokowi nampaknya kurang mempan melihat dari hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei suara Ridwan Kamil Suswono tertinggal dari pasangan Cagup Cawagup Pramono Rano-Karno. Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 telah selesai digelar pada Rabu 27 November 2024 kemarin. Namun, hasil hitung suara secara manual atau real count oleh Komisi Pemilihan Umum KPU baru dimulai pada Kamis 28 November 2024 hari ini dan akan selesai pada 16 Desember 2024 mendatang. Di saat yang bersamaan, berbagai lembaga survei merilis hasil hitung cepat atau quick count terkait dengan raihan suara di Pilkada 2024. Berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Pilkada Jawa Tengah, pasangan Cawagup nomor urut 2, Ahmad Lutfi Tachiasin yang diendorse Jokowi unggul dengan perolehan 59,30% suara. Saat momen kampanye, Jokowi sempat mendampingi Ahmad Lutfi berkampanye di Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, pasangan Cagup-Cawagup Pilkada Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa Hendrar Prihadi, berdasarkan quick count Litbang Kompas hanya meraih 40,70% suara. Kekalahan sementara Andika Perkasa Hendrar Prihadi cukup mengejutkan. Pasalnya, Andika Hendrar didukung PDIP berada di kandang banteng atau di provinsi dengan pemilih PDIP terbesar di pemilu 2024. Peneliti Litbang Kompas Mega Endarto menyatakan faktor Jokowi begitu signifikan di Jawa Tengah bagi pemilih yang masih bimbang atau swing voter, sehingga ketika Jokowi datang mempromosikan Ahmad Lutfi Tachiasin membuat mereka mudah untuk pindah pilihan. Dan menurut Endarto, dukungan Jokowi dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo di menit-menit akhir kampanye Pilkada Jawa Tengah mampu mempengaruhi keadaan. Tertinggalnya suara Andika Hendrar di Pilkada Jawa Tengah membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri langsung buka suara pada malam hari usai pemilihan 27 November 2024 malam kemarin. Megawati mengaku sangat mengenal baik Jawa Tengah sebagai persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Tidak hanya dikenal sebagai kandang banteng, Jawa Tengah juga pernah mengantarkan Megawati sebagai anggota DPR RI sebanyak 3 kali. Megawati pun melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan juga berkeadilan. Megawati kemudian menyinggung Pilkada Jawa Tengah 2024 dimobilisasi oleh kekuasaan sehingga terjadi pembungkaman. Melihat seluruh fenomena yang terjadi di pemilihan Gubernur Jawa Tengah, Megawati menyerukan kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader PDIP serta seluruh rakyat Indonesia untuk terus berjuang menyuarakan kebenaran. Kemudian berbeda dengan Pilkada Jawa Tengah, di Pilkada Jakarta 2024 tampaknya endorse Jokowi kurang mempan. Di Pilkada Jakarta 2024 terdapat 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, yakni pasangan Ridwan Kamil Suswono nomor urut 1 diusung Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus, kemudian nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana, dan nomor urut 3 Pramono Anung Rano-Karno. Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono yang diusung KIM Plus dan di-endorse Jokowi kalah menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, Ridwan Kamil Suswono mendapat 40,02% suara, kemudian Dharma Kun 10,49% suara dan Pramono Rano-Karno unggul dengan 49,49% suara. Jokowi secara terbuka mendukung Ridwan Kamil Suswono. Terlihat saat Jokowi bertemu Ridwan Kamil di Kaizen Coffee, Cempaka Putih, Jakarta pada 18 November 2024 lalu.
Kala itu Jokowi terang-terangan menyampaikan alasan mengapa memilih mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Jokowi mengatakan Ridwan Kamil memiliki rekam jejak sebagai pemimpin dan menurut Jokowi rekam jejak sangat penting bagi calon pemimpin. Jokowi mencontohkan rekam jejak Ridwan Kamil mulai dari Wali Kota Bandung hingga Gubernur Jawa Barat. Pasangan Pramono Anung Rano Karno sumringah melihat hasil sementara hitung cepat sejumlah lembaga survei yang mengunggulkan dirinya dari Ridwan Kamil Suswono dan juga Darmakun. Kubu pasangan calon gubernur, wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno meyakini dapat memenangkan Pilkada Jakarta 2024 satu putaran. Sekretaris Tim Pemenangan Pramono Rano, Aryo Bimo menyebut hasil hitung suara atau real count KPU sejalan dengan exit poll dan juga quick count. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, di Pilkada 2024, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi terang-terangan mempromosikan alias endorse pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Jakarta. Di Pilkada Jawa Tengah, endorse Jokowi nampaknya manjur atau berhasil, pasalnya pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2, Ahmad Lutfi Tachiasin untuk sementara unggul dalam quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei. Sayangnya di Pilkada Jakarta, efek Jokowi nampaknya kurang mempan melihat dari hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei suara Ridwan Kamil Suswono tertinggal dari pasangan Cagup Cawagup Pramono Rano Karno. Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 telah selesai digelar pada Rabu 27 November 2024 kemarin. Namun, hasil hitung suara secara manual atau real count oleh Komisi Pemilihan Umum KPU baru dimulai pada Kamis 28 November 2024 hari ini dan akan selesai pada 16 Desember 2024 mendatang. Di saat yang bersamaan, berbagai lembaga survei merilis hasil hitung cepat atau quick count terkait dengan raihan suara di Pilkada 2024. Berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Pilkada Jawa Tengah, pasangan Cagup Cawagup nomor urut 2, Ahmad Lutfi Tachiasin yang diendorse Jokowi unggul dengan perolehan 59,30% suara. Saat momen kampanye, Jokowi sempat mendampingi Ahmad Lutfi berkampanye di Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, pasangan Cagup Cawagup Pilkada Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa Hendrar Prihadi, berdasarkan quick count Litbang Kompas hanya meraih 40,70% suara. Kekalahan sementara Andika Perkasa Hendrar Prihadi cukup mengejutkan. Pasalnya, Andika Hendrar didukung PDIP berada di kandang banteng atau di provinsi dengan pemilih PDIP terbesar di pemilu 2024. Peneliti Litbang Kompas Mega Endarto menyatakan faktor Jokowi begitu signifikan di Jawa Tengah bagi pemilih yang masih bimbang atau swing voter, sehingga ketika Jokowi datang mempromosikan Ahmad Lutfi Tachiasin membuat mereka mudah untuk pindah pilihan. Dan menurut Endarto, dukungan Jokowi dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo di menit-menit akhir kampanye Pilkada Jawa Tengah mampu mempengaruhi keadaan. Tertinggalnya suara Andika Hendrar di Pilkada Jawa Tengah membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri langsung buka suara pada malam hari usai pemilihan 27 November 2024 malam kemarin. Megawati mengaku sangat mengenal baik Jawa Tengah sebagai persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Tidak hanya dikenal sebagai kandang banteng,
Jawa Tengah juga pernah mengantarkan Megawati sebagai anggota DPR RI sebanyak 3 kali. Megawati pun melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan juga berkeadilan. Megawati kemudian menyinggung pilkada Jawa Tengah 2024 dimobilisasi oleh kekuasaan sehingga terjadi pembungkaman. Melihat seluruh fenomena yang terjadi di pemilihan Gubernur Jawa Tengah, Megawati menyerukan kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader PDIP serta seluruh rakyat Indonesia untuk terus berjuang menyuarakan kebenaran. Kemudian berbeda dengan Pilkada Jawa Tengah, di Pilkada Jakarta 2024 tampaknya endorse Jokowi kurang mempan. Di Pilkada Jakarta 2024 terdapat 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, yakni pasangan Ridwan Kamil Susono nomor urut 1 diusung Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus, kemudian nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana, dan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil Susono yang diusung KIM Plus dan di-endorse Jokowi kalah menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, Ridwan Kamil Susono mendapat 40,02% suara, kemudian Dharma Kun 10,49% suara, dan Pramono Rano Karno unggul dengan 49,49% suara. Jokowi secara terbuka mendukung Ridwan Kamil Susono. Terlihat saat Jokowi bertemu Ridwan Kamil di Kaizen Coffee, Cempaka Putih, Jakarta pada 18 November 2024 lalu. Kala itu Jokowi terang-terangan menyampaikan alasan mengapa memilih mendukung pasangan Ridwan Kamil Susono di Pilkada Jakarta 2024. Jokowi mengatakan Ridwan Kamil memiliki rekam jejak sebagai pemimpin dan menurut Jokowi rekam jejak sangat penting bagi calon pemimpin. Jokowi mencontohkan rekam jejak Ridwan Kamil mulai dari Wali Kota Bandung hingga Gubernur Jawa Barat. Pasangan Pramono Anung Rano Karno sumringah melihat hasil sementara hitung cepat sejumlah lembaga survei yang mengunggulkan dirinya dari Ridwan Kamil Susono dan juga Dharma Kun. Kubu pasangan calon gubernur, wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno meyakini dapat memenangkan Pilkada Jakarta 2024 satu putaran. Sekretaris Tim Pemenangan Pramono Rano, Aryo Bimo menyebut hasil hitung suara atau real count KPU sejalan dengan exit poll dan juga quick count. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, di Pilkada 2024, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi terang-terangan mempromosikan alias endorse pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Jakarta. Di Pilkada Jawa Tengah, endorse Jokowi nampaknya manjur atau berhasil. Pasalnya, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2, Ahmad Lutfi Tadsyasin untuk sementara unggul dalam quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei. Sayangnya di Pilkada Jakarta, efek Jokowi nampaknya kurang mempan melihat dari hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara Ridwan Kamil Susono tertinggal dari pasangan Cagup Cawagup Pramono Rano Karno. Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 telah selesai digelar pada Rabu 27 November 2024 kemarin. Namun, hasil hitung suara secara manual atau real count oleh Komisi Pemilihan Umum KPU baru dimulai pada Kamis 28 November 2024 hari ini dan akan selesai pada 16 Desember 2024 mendatang. Di saat yang bersamaan, berbagai lembaga survei merilis hasil hitung cepat atau quick count terkait dengan raihan suara di Pilkada 2024.
Berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Pilkada Jawa Tengah, pasangan Cawagup nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tachiasin yang diendorse Jokowi unggul dengan perolehan 59,30% suara. Saat momen kampanye, Jokowi sempat mendampingi Ahmad Lutfi berkampanye di Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, pasangan Cawagup Pilkada Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa Hendrar Prihadi berdasarkan quick count Litbang Kompas hanya meraih 40,70% suara. Kekalahan sementara Andika Perkasa Hendrar Prihadi cukup mengejutkan. Pasalnya, Andika Hendrar didukung PDIP berada di kandang banteng atau di provinsi dengan pemilih PDIP terbesar di pemilu 2024. Peneliti Litbang Kompas Mega Endarto menyatakan faktor Jokowi begitu signifikan di Jawa Tengah bagi pemilih yang masih bimbang atau swing voter, sehingga ketika Jokowi datang mempromosikan Ahmad Lutfi Tachiasin membuat mereka mudah untuk pindah pilihan. Dan menurut Endarto, dukungan Jokowi dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo di menit-menit akhir kampanye Pilkada Jawa Tengah mampu mempengaruhi keadaan. Tertinggalnya suara Andika Hendrar di Pilkada Jawa Tengah membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri langsung buka suara pada malam hari usai pemilihan 27 November 2024 malam kemarin. Megawati mengaku sangat mengenal baik Jawa Tengah sebagai persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Tidak hanya dikenal sebagai kandang banteng, Jawa Tengah juga pernah mengantarkan Megawati sebagai anggota DPR RI sebanyak 3 kali. Megawati pun melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan juga berkeadilan. Megawati kemudian menyinggung Pilkada Jawa Tengah 2024 dimobilisasi oleh kekuasaan sehingga terjadi pembungkaman. Melihat seluruh fenomena yang terjadi di pemilihan Gubernur Jawa Tengah, Megawati menyerukan kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader PDIP serta seluruh rakyat Indonesia untuk terus berjuang menyuarakan kebenaran. Kemudian berbeda dengan Pilkada Jawa Tengah, di Pilkada Jakarta 2024 tampaknya endorse Jokowi kurang mempan. Di Pilkada Jakarta 2024 terdapat 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, yakni pasangan Ridwan Kamil Susono nomor urut 1 diusung Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus, kemudian nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana, dan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil Susono yang diusung KIM Plus dan diendorse Jokowi kalah menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, Ridwan Kamil Susono mendapat 40,02% suara, kemudian Dharma Kun 10,49% suara, dan Pramono Rano Karno unggul dengan 49,49% suara. Jokowi secara terbuka mendukung Ridwan Kamil Susono. Terlihat saat Jokowi bertemu Ridwan Kamil di Kaizen Coffee, Cempaka Putih, Jakarta pada 18 November 2024 lalu. Kala itu Jokowi terang-terangan menyampaikan alasan mengapa memilih mendukung pasangan Ridwan Kamil Susono di Pilkada Jakarta 2024. Jokowi mengatakan Ridwan Kamil memiliki rekam jejak sebagai pemimpin dan menurut Jokowi rekam jejak sangat penting bagi calon pemimpin. Jokowi mencontohkan rekam jejak Ridwan Kamil mulai dari Wali Kota Bandung hingga Gubernur Jawa Barat. Pasangan Pramono Anung Rano Karno sumringah melihat hasil sementara hitung cepat sejumlah lembaga survei yang mengunggulkan dirinya dari Ridwan Kamil Susono dan juga Dharma Kun. Kubu pasangan calon gubernur, wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno meyakini dapat memenangkan Pilkada Jakarta 2024 satu putaran. Sekretaris Tim Pemenangan Pramono Rano, Aryo Bimo menyebut hasil hitung suara atau real count KPU sejalan dengan exit poll dan juga quick count. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, di Pilkada 2024, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi terang-terangan mempromosikan alias endorse pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Jakarta. Di Pilkada Jawa Tengah, endorse Jokowi nampaknya manjur atau berhasil, pasalnya pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2, Ahmad Lutfi Tachiasin untuk sementara unggul dalam quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei. Sayangnya di Pilkada Jakarta, efek Jokowi nampaknya kurang mempan melihat dari hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara Ridwan Kamil Suswono tertinggal dari pasangan Cagup Cawagup Pramono Rano Karno. Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 telah selesai digelar pada Rabu 27 November 2024 kemarin. Namun, hasil hitung suara secara manual atau real count oleh Komisi Pemilihan Umum KPU baru dimulai pada Kamis 28 November 2024 hari ini dan akan selesai pada 16 Desember 2024 mendatang. Di saat yang bersamaan, berbagai lembaga survei merilis hasil hitung cepat atau quick count terkait dengan raihan suara di Pilkada 2024. Berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Pilkada Jawa Tengah, pasangan Cagup Cawagup nomor urut 2, Ahmad Lutfi Tachiasin yang diendorse Jokowi unggul dengan perolehan 59,30% suara. Saat momen kampanye, Jokowi sempat mendampingi Ahmad Lutfi berkampanye di Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, pasangan Cagup Cawagup Pilkada Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa Hendrar Prihadi, berdasarkan quick count Litbang Kompas hanya meraih 40,70% suara. Kekalahan sementara Andika Perkasa Hendrar Prihadi cukup mengejutkan. Pasalnya, Andika Hendrar didukung PDIP berada di kandang banteng atau di provinsi dengan pemilih PDIP terbesar di pemilu 2024. Peneliti Litbang Kompas Mega Endarto menyatakan faktor Jokowi begitu signifikan di Jawa Tengah bagi pemilih yang masih bimbang atau swing voter, sehingga ketika Jokowi datang mempromosikan Ahmad Lutfi Tachiasin membuat mereka mudah untuk pindah pilihan. Dan menurut Endarto, dukungan Jokowi dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo di menit-menit akhir kampanye Pilkada Jawa Tengah mampu mempengaruhi keadaan. Tertinggalnya suara Andika Hendrar di Pilkada Jawa Tengah membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri langsung buka suara pada malam hari usai pemilihan 27 November 2024 malam kemarin. Megawati mengaku sangat mengenal baik Jawa Tengah sebagai persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Tidak hanya dikenal sebagai kandang banteng, Jawa Tengah juga pernah mengantarkan Megawati sebagai anggota DPR RI sebanyak 3 kali. Megawati pun melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan juga berkeadilan. Megawati kemudian menyinggung Pilkada Jawa Tengah 2024 dimobilisasi oleh kekuasaan sehingga terjadi pembungkaman. Melihat seluruh fenomena yang terjadi di pemilihan Gubernur Jawa Tengah, Megawati menyerukan kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader PDIP serta seluruh rakyat Indonesia untuk terus berjuang menyuarakan kebenaran. Kemudian berbeda dengan Pilkada Jawa Tengah, di Pilkada Jakarta 2024 tampaknya endorse Jokowi kurang mempan. Di Pilkada Jakarta 2024 terdapat 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, yakni pasangan Ridwan Kamil Suswono nomor urut 1 diusung Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus, kemudian nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana, dan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono yang diusung KIM Plus dan di-endorse Jokowi kalah menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, Ridwan Kamil Suswono mendapat 40,02% suara, kemudian Dharma Kun 10,49% suara, dan Pramono Rano Karno unggul dengan 49,49% suara. Jokowi secara terbuka mendukung Ridwan Kamil Suswono. Terlihat saat Jokowi bertemu Ridwan Kamil di Kaizen Coffee, Cempaka Putih, Jakarta pada 18 November 2024 lalu.
Kala itu Jokowi terang-terangan menyampaikan alasan mengapa memilih mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Jokowi mengatakan Ridwan Kamil memiliki rekam jejak sebagai pemimpin dan menurut Jokowi rekam jejak sangat penting bagi calon pemimpin. Jokowi mencontohkan rekam jejak Ridwan Kamil mulai dari Wali Kota Bandung hingga Gubernur Jawa Barat. Pasangan Pramono Anung Rano Karno sumringah melihat hasil sementara hitung cepat sejumlah lembaga survei yang mengunggulkan dirinya dari Ridwan Kamil Suswono dan juga Darmakun. Kubu pasangan calon gubernur, wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno meyakini dapat memenangkan Pilkada Jakarta 2024 satu putaran. Sekretaris Tim Pemenangan Pramono Rano, Aryo Bimo menyebut hasil hitung suara atau real count KPU sejalan dengan exit poll dan juga quick count. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, di Pilkada 2024, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi terang-terangan mempromosikan alias endorse pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Jakarta. Di Pilkada Jawa Tengah, endorse Jokowi nampaknya manjur atau berhasil, pasalnya pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2, Ahmad Lutfi Tachiasin untuk sementara unggul dalam quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei. Sayangnya di Pilkada Jakarta, efek Jokowi nampaknya kurang mempan melihat dari hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei suara Ridwan Kamil Suswono tertinggal dari pasangan Cagup-Cawagup Pramono Rano Karno. Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 telah selesai digelar pada Rabu 27 November 2024 kemarin. Namun, hasil hitung suara secara manual atau real count oleh Komisi Pemilihan Umum KPU baru dimulai pada Kamis 28 November 2024 hari ini dan akan selesai pada 16 Desember 2024 mendatang. Di saat yang bersamaan, berbagai lembaga survei merilis hasil hitung cepat atau quick count terkait dengan raihan suara di Pilkada 2024. Berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Pilkada Jawa Tengah, pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 2, Ahmad Lutfi Tachiasin yang diendorse Jokowi unggul dengan perolehan 59,30% suara. Saat momen kampanye, Jokowi sempat mendampingi Ahmad Lutfi berkampanye di Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, pasangan Cagup-Cawagup Pilkada Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa Hendrar Prihadi, berdasarkan quick count Litbang Kompas hanya meraih 40,70% suara. Kekalahan sementara Andika Perkasa Hendrar Prihadi cukup mengejutkan. Pasalnya, Andika Hendrar didukung PDIP berada di kandang banteng atau di provinsi dengan pemilih PDIP terbesar di pemilu 2024. Peneliti Litbang Kompas Mega Endarto menyatakan faktor Jokowi begitu signifikan di Jawa Tengah bagi pemilih yang masih bimbang atau swing voter, sehingga ketika Jokowi datang mempromosikan Ahmad Lutfi Tachiasin membuat mereka mudah untuk pindah pilihan. Dan menurut Endarto, dukungan Jokowi dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo di menit-menit akhir kampanye Pilkada Jawa Tengah mampu mempengaruhi keadaan. Tertinggalnya suara Andika Hendrar di Pilkada Jawa Tengah membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri langsung buka suara pada malam hari usai pemilihan 27 November 2024 malam kemarin. Megawati mengaku sangat mengenal baik Jawa Tengah sebagai persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Tidak hanya dikenal sebagai kandang banteng,
Jawa Tengah juga pernah mengantarkan Megawati sebagai anggota DPR RI sebanyak 3 kali. Megawati pun melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan juga berkeadilan. Megawati kemudian menyinggung Pilkada Jawa Tengah 2024 dimobilisasi oleh kekuasaan sehingga terjadi pembungkaman. Melihat seluruh fenomena yang terjadi di pemilihan Gubernur Jawa Tengah, Megawati menyerukan kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDIP serta seluruh rakyat Indonesia untuk terus berjuang menyuarakan kebenaran. Kemudian berbeda dengan Pilkada Jawa Tengah, di Pilkada Jakarta 2024 tampaknya endorse Jokowi kurang mempan. Di Pilkada Jakarta 2024 terdapat 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, yakni pasangan Ridwan Kamil Susono nomor urut 1 diusung Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus, kemudian nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana, dan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil Susono yang diusung KIM Plus dan di-endorse Jokowi kalah menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, Ridwan Kamil Susono mendapat 40,02% suara, kemudian Dharma Kun 10,49% suara, dan Pramono Rano Karno unggul dengan 49,49% suara. Jokowi secara terbuka mendukung Ridwan Kamil Susono. Terlihat saat Jokowi bertemu Ridwan Kamil di Kaizen Coffee, Cempaka Putih, Jakarta pada 18 November 2024 lalu. Kala itu Jokowi terang-terangan menyampaikan alasan mengapa memilih mendukung pasangan Ridwan Kamil Susono di Pilkada Jakarta 2024. Jokowi mengatakan Ridwan Kamil memiliki rekam jejak sebagai pemimpin dan menurut Jokowi rekam jejak sangat penting bagi calon pemimpin. Jokowi mencontohkan rekam jejak Ridwan Kamil mulai dari Wali Kota Bandung hingga Gubernur Jawa Barat. Pasangan Pramono Anung Rano Karno sumringah melihat hasil sementara hitung cepat sejumlah lembaga survei yang mengunggulkan dirinya dari Ridwan Kamil Susono dan juga Dharma Kun. Kubu pasangan calon gubernur, wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno meyakini dapat memenangkan Pilkada Jakarta 2024 satu putaran. Sekretaris Tim Pemenangan Pramono Rano, Aryo Bimo menyebut hasil hitung suara atau real count KPU sejalan dengan exit poll dan juga quick count. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, di Pilkada 2024, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi terang-terangan mempromosikan alias endorse pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Jakarta. Di Pilkada Jawa Tengah, endorse Jokowi nampaknya manjur atau berhasil. Pasalnya, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2, Ahmad Lutfi Taj Yassin untuk sementara unggul dalam quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei. Sayangnya, di Pilkada Jakarta, efek Jokowi nampaknya kurang mempan. Melihat dari hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara Ridwan Kamil Susono tertinggal dari pasangan Cagup-Cawagup Pramono Rano Karno. Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 telah selesai digelar pada Rabu 27 November 2024 kemarin. Namun, hasil hitung suara secara manual atau real count oleh Komisi Pemilihan Umum KPU baru dimulai pada Kamis 28 November 2024 hari ini dan akan selesai pada 16 Desember 2024 mendatang.
Di saat yang bersamaan, berbagai lembaga survei merilis hasil hitung cepat atau quick count terkait dengan raihan suara di Pilkada 2024. Berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Pilkada Jawa Tengah, pasangan Cawagup nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tachiasin yang di-endorse Jokowi unggul dengan perolehan 59,30% suara. Saat momen kampanye, Jokowi sempat mendampingi Ahmad Lutfi berkampanye di Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, pasangan Cawagup Pilkada Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa Hendrar Prihadi, berdasarkan quick count Litbang Kompas hanya meraih 40,70% suara. Kekalahan sementara Andika Perkasa Hendrar Prihadi cukup mengejutkan. Pasalnya, Andika Hendrar didukung PDIP berada di kandang banteng atau di provinsi dengan pemilih PDIP terbesar di pemilu 2024. Peneliti Litbang Kompas Mega Endarto menyatakan faktor Jokowi begitu signifikan di Jawa Tengah bagi pemilih yang masih bimbang atau swing voter, sehingga ketika Jokowi datang mempromosikan Ahmad Lutfi Tachiasin membuat mereka mudah untuk pindah pilihan. Dan menurut Endarto, dukungan Jokowi dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo di menit-menit akhir kampanye Pilkada Jawa Tengah mampu mempengaruhi keadaan. Tertinggalnya suara Andika Hendrar di Pilkada Jawa Tengah membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri langsung buka suara pada malam hari usai pemilihan 27 November 2024 malam kemarin. Megawati mengaku sangat mengenal baik Jawa Tengah sebagai persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Tidak hanya dikenal sebagai kandang banteng, Jawa Tengah juga pernah mengantarkan Megawati sebagai anggota DPR RI sebanyak 3 kali. Megawati pun melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan juga berkeadilan. Megawati kemudian menyinggung Pilkada Jawa Tengah 2024 dimobilisasi oleh kekuasaan sehingga terjadi pembungkaman. Melihat seluruh fenomena yang terjadi di pemilihan Gubernur Jawa Tengah, Megawati menyerukan kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader PDIP serta seluruh rakyat Indonesia untuk terus berjuang menyuarakan kebenaran. Kemudian berbeda dengan Pilkada Jawa Tengah, di Pilkada Jakarta 2024 tampaknya endorse Jokowi kurang mempan. Di Pilkada Jakarta 2024 terdapat 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, yakni pasangan Ridwan Kamil Susono nomor urut 1 diusung Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus, kemudian nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana, dan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil Susono yang diusung KIM Plus dan di-endorse Jokowi kalah menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, Ridwan Kamil Susono mendapat 40,02% suara, kemudian Dharma Kun 10,49% suara, dan Pramono Rano Karno unggul dengan 49,49% suara. Jokowi secara terbuka mendukung Ridwan Kamil Susono. Terlihat saat Jokowi bertemu Ridwan Kamil di Kaizen Coffee, Cempaka Putih, Jakarta pada 18 November 2024 lalu. Kala itu Jokowi terang-terangan menyampaikan alasan mengapa memilih mendukung pasangan Ridwan Kamil Susono di Pilkada Jakarta 2024. Jokowi mengatakan Ridwan Kamil memiliki rekam jejak sebagai pemimpin dan menurut Jokowi rekam jejak sangat penting bagi calon pemimpin. Jokowi mencontohkan rekam jejak Ridwan Kamil mulai dari Wali Kota Bandung hingga Gubernur Jawa Barat. Pasangan Pramono Anung Rano Karno sumringah melihat hasil sementara hitung cepat sejumlah lembaga survei yang mengunggulkan dirinya dari Ridwan Kamil Susono dan juga Dharma Kun. Kubu pasangan calon gubernur, wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno meyakini dapat memenangkan Pilkada Jakarta 2024 satu putaran. Sekretaris Tim Pemenangan Pramono Rano, Aryo Bimo menyebut hasil hitung suara atau real count KPU sejalan dengan exit poll dan juga quick count. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, di Pilkada 2024, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi terang-terangan mempromosikan alias endorse pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Jakarta. Di Pilkada Jawa Tengah, endorse Jokowi nampaknya manjur atau berhasil, pasalnya pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2, Ahmad Lutfi Tachiasin untuk sementara unggul dalam quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei. Sayangnya di Pilkada Jakarta, efek Jokowi nampaknya kurang mempan melihat dari hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara Ridwan Kamil Suswono tertinggal dari pasangan Cagup-Cawagup Pramono Rano Karno. Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 telah selesai digelar pada Rabu 27 November 2024 kemarin. Namun, hasil hitung suara secara manual atau real count oleh Komisi Pemilihan Umum KPU baru dimulai pada Kamis 28 November 2024 hari ini dan akan selesai pada 16 Desember 2024 mendatang. Di saat yang bersamaan, berbagai lembaga survei merilis hasil hitung cepat atau quick count terkait dengan raihan suara di Pilkada 2024. Berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Pilkada Jawa Tengah, pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 2, Ahmad Lutfi Tachiasin yang diendorse Jokowi unggul dengan perolehan 59,30% suara. Saat momen kampanye, Jokowi sempat mendampingi Ahmad Lutfi berkampanye di Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, pasangan Cagup-Cawagup Pilkada Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa Hendrar Prihadi, berdasarkan quick count Litbang Kompas hanya meraih 40,70% suara. Kekalahan sementara Andika Perkasa Hendrar Prihadi cukup mengejutkan. Pasalnya, Andika Hendrar didukung PDIP berada di kandang banteng atau di provinsi dengan pemilih PDIP terbesar di pemilu 2024. Peneliti Litbang Kompas Mega Endarto menyatakan faktor Jokowi begitu signifikan di Jawa Tengah bagi pemilih yang masih bimbang atau swing voter, sehingga ketika Jokowi datang mempromosikan Ahmad Lutfi Tachiasin membuat mereka mudah untuk pindah pilihan. Dan menurut Endarto, dukungan Jokowi dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo di menit-menit akhir kampanye Pilkada Jawa Tengah mampu mempengaruhi keadaan. Tertinggalnya suara Andika Hendrar di Pilkada Jawa Tengah membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri langsung buka suara pada malam hari usai pemilihan 27 November 2024 malam kemarin. Megawati mengaku sangat mengenal baik Jawa Tengah sebagai persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Tidak hanya dikenal sebagai kandang banteng, Jawa Tengah juga pernah mengantarkan Megawati sebagai anggota DPR RI sebanyak 3 kali. Megawati pun melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan juga berkeadilan. Megawati kemudian menyinggung Pilkada Jawa Tengah 2024 dimobilisasi oleh kekuasaan sehingga terjadi pembungkaman. Melihat seluruh fenomena yang terjadi di pemilihan Gubernur Jawa Tengah, Megawati menyerukan kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader PDIP serta seluruh rakyat Indonesia untuk terus berjuang menyuarakan kebenaran. Kemudian berbeda dengan Pilkada Jawa Tengah, di Pilkada Jakarta 2024 tampaknya endorse Jokowi kurang mempan. Di Pilkada Jakarta 2024 terdapat 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, yakni pasangan Ridwan Kamil Suswono nomor urut 1 diusung Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus, kemudian nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana, dan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono yang diusung KIM Plus dan di-endorse Jokowi kalah menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, Ridwan Kamil Suswono mendapat 40,02% suara, kemudian Dharma Kun 10,49% suara, dan Pramono Rano Karno unggul dengan 49,49% suara. Jokowi secara terbuka mendukung Ridwan Kamil Suswono. Terlihat saat Jokowi bertemu Ridwan Kamil di Kaizen Coffee, Cempaka Putih, Jakarta pada 18 November 2024 lalu.
Kala itu Jokowi terang-terangan menyampaikan alasan mengapa memilih mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Jokowi mengatakan Ridwan Kamil memiliki rekam jejak sebagai pemimpin dan menurut Jokowi rekam jejak sangat penting bagi calon pemimpin. Jokowi mencontohkan rekam jejak Ridwan Kamil mulai dari Wali Kota Bandung hingga Gubernur Jawa Barat. Pasangan Pramono Anung Rano Karno sumringah melihat hasil sementara hitung cepat sejumlah lembaga survei yang mengunggulkan dirinya dari Ridwan Kamil Suswono dan juga Darmakun. Kubu pasangan calon gubernur, wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno meyakini dapat memenangkan Pilkada Jakarta 2024 satu putaran. Sekretaris Tim Pemenangan Pramono Rano, Aryo Bimo menyebut hasil hitung suara atau real count KPU sejalan dengan exit poll dan juga quick count. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, di Pilkada 2024, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi terang-terangan mempromosikan alias endorse pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Jakarta. Di Pilkada Jawa Tengah, endorse Jokowi nampaknya manjur atau berhasil, pasalnya pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2, Ahmad Lutfi Tachiasin untuk sementara unggul dalam quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei. Sayangnya di Pilkada Jakarta, efek Jokowi nampaknya kurang mempan melihat dari hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei suara Ridwan Kamil Suswono tertinggal dari pasangan Cagup Cawagup Pramono Rano Karno. Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 telah selesai digelar pada Rabu 27 November 2024 kemarin. Namun, hasil hitung suara secara manual atau real count oleh Komisi Pemilihan Umum KPU baru dimulai pada Kamis 28 November 2024 hari ini dan akan selesai pada 16 Desember 2024 mendatang. Di saat yang bersamaan, berbagai lembaga survei merilis hasil hitung cepat atau quick count terkait dengan raihan suara di Pilkada 2024. Berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Pilkada Jawa Tengah, pasangan Cagup Cawagup nomor urut 2, Ahmad Lutfi Tachiasin yang diendorse Jokowi unggul dengan perolehan 59,30% suara. Saat momen kampanye, Jokowi sempat mendampingi Ahmad Lutfi berkampanye di Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, pasangan Cagup Cawagup Pilkada Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa Hendrar Prihadi, berdasarkan quick count Litbang Kompas hanya meraih 40,70% suara. Kekalahan sementara Andika Perkasa Hendrar Prihadi cukup mengejutkan. Pasalnya, Andika Hendrar didukung PDIP berada di kandang banteng atau di provinsi dengan pemilih PDIP terbesar di pemilu 2024. Peneliti Litbang Kompas Mega Endarto menyatakan faktor Jokowi begitu signifikan di Jawa Tengah bagi pemilih yang masih bimbang atau swing voter, sehingga ketika Jokowi datang mempromosikan Ahmad Lutfi Tachiasin membuat mereka mudah untuk pindah pilihan. Dan menurut Endarto, dukungan Jokowi dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo di menit-menit akhir kampanye Pilkada Jawa Tengah mampu mempengaruhi keadaan. Tertinggalnya suara Andika Hendrar di Pilkada Jawa Tengah membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri langsung buka suara pada malam hari usai pemilihan 27 November 2024 malam kemarin. Megawati mengaku sangat mengenal baik Jawa Tengah sebagai persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Tidak hanya dikenal sebagai kandang banteng,
Jawa Tengah juga pernah mengantarkan Megawati sebagai anggota DPR RI sebanyak 3 kali. Megawati pun melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan juga berkeadilan. Megawati kemudian menyinggung pilkada Jawa Tengah 2024 dimobilisasi oleh kekuasaan sehingga terjadi pembungkaman. Melihat seluruh fenomena yang terjadi di pemilihan Gubernur Jawa Tengah, Megawati menyerukan kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDIP serta seluruh rakyat Indonesia untuk terus berjuang menyuarakan kebenaran. Kemudian berbeda dengan Pilkada Jawa Tengah, di Pilkada Jakarta 2024 tampaknya endorse Jokowi kurang mempan. Di Pilkada Jakarta 2024 terdapat 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, yakni pasangan Ridwan Kamil Susono nomor urut 1 diusung Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus, kemudian nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana, dan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil Susono yang diusung KIM Plus dan diendorse Jokowi kalah menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, Ridwan Kamil Susono mendapat 40,02% suara, kemudian Dharma Kun 10,49% suara, dan Pramono Rano Karno unggul dengan 49,49% suara. Jokowi secara terbuka mendukung Ridwan Kamil Susono. Terlihat saat Jokowi bertemu Ridwan Kamil di Kaizen Coffee, Cempaka Putih, Jakarta pada 18 November 2024 lalu. Kala itu Jokowi terang-terangan menyampaikan alasan mengapa memilih mendukung pasangan Ridwan Kamil Susono di Pilkada Jakarta 2024. Jokowi mengatakan Ridwan Kamil memiliki rekam jejak sebagai pemimpin dan menurut Jokowi rekam jejak sangat penting bagi calon pemimpin. Jokowi mencontohkan rekam jejak Ridwan Kamil mulai dari Wali Kota Bandung hingga Gubernur Jawa Barat. Pasangan Pramono Anung Rano Karno sumringah melihat hasil sementara hitung cepat sejumlah lembaga survei yang mengunggulkan dirinya dari Ridwan Kamil Susono dan juga Dharma Kun. Kubu pasangan calon gubernur, wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno meyakini dapat memenangkan Pilkada Jakarta 2024 satu putaran. Sekretaris Tim Pemenangan Pramono Rano, Aryo Bimo menyebut hasil hitung suara atau real count KPU sejalan dengan exit poll dan juga quick count. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, di Pilkada 2024, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi terang-terangan mempromosikan alias endorse pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Jakarta. Di Pilkada Jawa Tengah, endorse Jokowi nampaknya manjur atau berhasil. Pasalnya, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2, Ahmad Lutfi Tadsyasin untuk sementara unggul dalam quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei. Sayangnya di Pilkada Jakarta, efek Jokowi nampaknya kurang mempan melihat dari hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara Ridwan Kamil Susono tertinggal dari pasangan Cagup Cawagup Pramono Rano Karno. Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 telah selesai digelar pada Rabu 27 November 2024 kemarin. Namun, hasil hitung suara secara manual atau real count oleh Komisi Pemilihan Umum KPU baru dimulai pada Kamis 28 November 2024 hari ini dan akan selesai pada 16 Desember 2024 mendatang.
Di saat yang bersamaan, berbagai lembaga survei merilis hasil hitung cepat atau quick count terkait dengan raihan suara di Pilkada 2024. Berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Pilkada Jawa Tengah, pasangan Cawagup nomor urut 2, Ahmad Lutfi Taj Yassin yang diendorse Jokowi unggul dengan perolehan 59,30% suara. Saat momen kampanye, Jokowi sempat mendampingi Ahmad Lutfi berkampanye di Klaten. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.